Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Rasyanur Hakim. Saya dari jurusan KPI UIN Sunan Gunung Jati dengan nomor induk siswa 11940200070. Saya akan menjelaskan sedikit tentang metode dakwah generasi Z. Kemajuan teknologi mengakibatkan model dakwah semakin berkembang pesat dan dinamis. Tidak bisa dipungkiri bahwa konten-konten berbau radikalisme, ekstremisme sangat cepat menyebar dan mampu masuk ke semua lini. Maka perlu counter yang membawa angin segar seperti komunitas haji. Studi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana agama dipahami dan dipraktikkan generasi milenial dan seterusnya. Bagaimana dakwah dilakukan di era milenial atau Z dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam in-depth interview. Penyampaian agama dalam dakwah melalui pengajian taklim, media sosial, dan pendekatan psikologi untuk menangkal ujaran kebencian. Itulah alasan munculnya dakwah digital oleh Ustadz Gaul yang melek teknologi. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, sehingga Islam harus disebarluaskan kepada umat manusia. Jika kita memiliki sebuah ilmu, jangan hanya diamalkan teman-teman, yang hanya diamalkan untuk kehidupannya sendiri, tetapi harus disampaikan kepada orang lain. Sebagai muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk melaksanakan dakwah walaupun hanya satu ayat. Apalagi di era globalisasi yang serba kecukupan, yang saat ini banyak sekali strategi, banyak sekali metode dan media yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan dakwah. Hadirnya media-media baru seperti surat kabar, majalah, sosial media, jurnal, film, televisi, radio, lukisan, iklan, lagu, dan sebagainya mempercepat penyebaran aktivitas dan materi dakwah. Berbeda ketika pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, media dakwah sangat terbatas, hanya mengandalkan lisan ke lisan dan tulisan. Demikian apabila dakwah dilakukan dengan metode yang salah, seperti merujuk pada kekerasan, pemaksaan, atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan, maka kemuliaannya menjadi tidak berarti. Lama-kelamaan akan berimbas pada generasi muda atau generasi seterusnya yang dalam rentang waktu 25 tahun terakhir, karena tumbuh dan besar dalam dominasi budaya digital yang erat bersinggungan dengan penyebaran pola konsumsi dan gaya hidup serba instan. Apalagi sampai dihadapkan dengan munculnya radikalisme, terorisme, atau ekstremisme, atau isme-isme yang lainnya. Menurut Habib Muhsin, dakwah adalah sebuah proses penyampaian informasi tentang ajaran Islam dengan tujuan merubah sikap dan tingkah laku seseorang agar lebih positif. Dimensi perubahan ke arah kemajuan atau positif adalah karakteristik dasar yang semestinya menjadi acuan dalam kajian dakwah. Generasi termuda saat ini yang bergantung pada teknologi dan masif menggunakan laptop, iPad, smartphone, dan elektronik lainnya setiap harinya, menjadikan media sosial sebagai bagian sangat penting dalam koneksi sosial mereka. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya dalam sehari bersama perangkat teknologi digital dan beragam aplikasi daripada dengan teman atau anggota keluarga. Inilah yang harus kita manfaatkan oleh beberapa komunitas atau grup keagamaan atau siapapun itu untuk menyebarkan dakwah melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, atau Telegram, atau YouTube, atau segala media-media yang kita bisa pakai saat ini. Dakwah akan lebih menarik apabila melalui media sosial, tetapi juga berpedoman
berpedoman pada konsep Islam rahmatan lil alamin. Agama online secara keras kita artikan seperti itu, atau lebih khusus lagi ekspresi spiritualis atau religiusitas dan komunitas keyakinan online hadir secara melimpah ruah di jaringan World Wide Web dan juga di berita-berita serta grup-grup chat internet. Terbukti sekali banyak situs keagamaan dan sumber-sumber online keagamaan bisa kita temukan. Maka merupakan peluang besar bagi seorang generasi penerus bangsa untuk menggunakan media internet sebagai waslah dalam berdakwah kepada orang terdekat, berdakwah kepada orang yang jauh, kepada pemerintah. Sebab dengan pemanfaatan teknologi modern sebagai media dakwah, maka dakwah akan diterima dalam skala yang sangat luas dan dalam waktu yang cukup singkat. Tapi tidak singkat, lama, karena jejak digital itu akan selalu membekas. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.